Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa dari kelas 3C Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Apa tujuan dari video ini? Video ini dibuat untuk menjelaskan hasil pengamatan dari tugas mata kuliah fertilitas dan sterilitas. Apa-apa saja? Mari kita simak. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai organ reproduksi ternak jantan, yang dimana organ reproduksi ternak jantan ini pada umumnya terbagi atas menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama organ kelamin primer. Organ kelamin primer ini yaitu gonad jantan yang dinamakan testi. Yang kedua adalah sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar versikuler, prostata, dan koper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Nah, yang ketiga alat kelamin luar penis. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan sepasang organ reproduksi primer pada ternak jantan yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Kemudian selain itu diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis, serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, naturalisasi, dan penyimpanan spermatozoa. Kemudian epididymis juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput atau kepala, epididymis, cauda atau ekor, epididymis, dan korpus atau badan epididymis adalah ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan kandungan epididymis dan utera. Kemudian dindingnya mengandung otot polos dalam testis 4-7 Celcius di bawah temperatur suhu. 5. Kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar-kelenjar aksesoris ini bervariasi berdasarkan spesies dan bentuk tubuhnya. Keenam itu utera. Utera adalah saluran urogenetis yang untuk menyalurkan urin dan semen. Utera dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bulbus utera, dan bagian penis. Ketujuh atau yang terakhir adalah penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badang, dan ujung yang berakhir pada gland. Nah, selanjutnya adalah organ reproduksi ternak betina, yang dimana organ reproduksi ternak betina terbagi atas menjadi 6, yaitu ovarium, ovidum, uterus, vagina, cervix, dan vulva. Yang pertama, ovarium. Ovarium adalah organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa beraturan. Fungsi ovarium untuk mengangkat ovum dan spermatozoa. Nah, di tempat ini akan terjadi pembuahan dan pertama kali terjadi pembelahan sel pada embrio. Ketiga adalah uterus. Uterus adalah organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di kaudal. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Nah, yang keempat, vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis, kedalaman sekitar 2-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina ini juga akan berfungsi sebagai alat kopulasi atau sebagai alat perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi atau estrus pada betina.
Nah, yang kelima, serviks. Serviks merupakan saluran reproduksi betina yang terletak pada bagian depan perbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menunjuk pada vagina. Serviks memiliki fungsi mengkontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah sebagai media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Selanjutnya adalah membahas mengenai hormon reproduksi pada ternak jantan dan betina. Sebab itu mari kita simak. Pada ternak jantan terdapat 4 hormon reproduksi, yaitu GnRH, FSH, LH, dan testosteron. Yang pertama, gonadotropin-releasing hormone atau GnRH, yang dimana organ yang memproduksi gonadotropin-releasing hormone GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen. Yang kedua adalah follicle stimulating hormone atau FSH, di mana setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga adalah luteinizing hormone atau LH, di mana selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. 4. Testosteron. Yang secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi 2 golongan, yaitu HPG hormon, hypophysis, pituitary gonadin axis, dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjamin. Kemudian, hormon reproduksi pada ternak betina terbagi juga menjadi GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, prostaglandin, dan oksitosin. Ketiga, GnRH, FSH, LH berfungsi sama fungsinya dengan pada reproduksi ternak jantan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.